Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melin Gustina dengan NPM 2013024025 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan. Nah, dari gambar ini, apa sih yang mereka ini sedang lakukan? Yaps, benar. Mereka sedang melakukan aktivitas seperti bekerja dan belajar. Untuk dapat melakukan aktivitas ini, tubuh kita memerlukan energi. Salah satu cara untuk memperoleh energi yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan ini juga dicerna dan diolah oleh tubuh. Adapun organ-organ yang mengolah makanan ini yaitu ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama ada mulut. Seperti yang kita ketahui, dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, prosesnya itu dimulai saat gigi dari berbagai bentuk memotong, meremukkan, dan menggiling makanan agar lebih mudah ditelan. Keberadaan makanan ini merangsang refleks saraf yang menyebabkan kelenjar ludah mengeluarkan ludah. Lalu enzim amilase dalam ludah menghidrolisis pati dan glikogen menjadi maltosa. Dalam rongga mulut juga terdapat lidah yang berfungsi membedakan makanan mana yang harus diolah terlebih dahulu. Kemudian membantu membentuk makanan menjadi bola-bola makanan atau yang disebut dengan bolus. Lalu lidah akan membantu mendorong makanan ke bagian belakang mulut menuju faring. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, terdapat epiglotis. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan secara bergantian. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Bentuknya menyerupai huruf J. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang. Dengan adanya ketiga lapisan otot ini, lambung dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga terbentuk bubur atau kimus. Nah, dinding lambung ini mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam. Selama makanan ada di lambung, makanan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh gerak peristaltik. Lalu ada hati. Hati ini terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Pada waktu tertentu, empedu dipompakan ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu. Fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah merah yang mati, menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebih, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen, dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan, mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta menetralisasi zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar tubuh. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa. Ujungnya terletak dalam lengkung usus 12 jari.
Saluran pankreas ini bermuara di dalam usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum, bersama dengan saluran empedu. Sekresi pankreas seperti pada lambung dikendalikan oleh mekanisme saraf hormonal. Bila fase sefalik dan gastrik sekresi lambung terjadi, impuls parasimpatik serentak dikirim sepanjang saraf vagus ke pankreas, yang berakibat sekresi enzim pankreas. Kolesistokinin dari duodenum juga merangsang sekresi pankreas. Lalu ada usus halus. Nah, di usus halus ini kimus dari lambung bercampur dengan getah-getah pencernaan dari pankreas, hati, dan kandung empedu, serta dari sel-sel kelenjar dari dinding usus halus sendiri. Nah, usus halus ini terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Selanjutnya ada usus besar. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar yang masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Dan yang terakhir ada anus. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan secara sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Lalu ada apa aja sih dalam gangguan sistem pencernaan ini? Yang pertama ada diare, lalu ada mah, sembelit, wasir, gastritis, parotis epididimika, luka lambung, dan asam lambung. Yang pertama ada diare. Nah, gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Salah satu penyebabnya adalah mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Lalu yang kedua ada mah. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utamanya adalah pola makan yang tidak sehat, tidak teratur, dan stres. Lalu yang ketiga ada sembelit. Gangguan ini terjadi karena usus besar menyerap air yang terlalu banyak, kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat, serta menunda buang air besar. Akibatnya, feses yang dikeluarkan menjadi keras. Yang ketiga ada wasir. Wasir adalah pembengkakan yang berisi pembuluh darah yang membesar. Dan yang kelima ada gastritis. Gastritis ini gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan, disebabkan oleh kadar asam klorida yang terlalu tinggi. Yang keenam ada parotitis epididimika. Gangguan ini menyerang kelenjar parotis, akibatnya kelenjar menjadi panas, bengkak, dan nyeri. Gangguan ini disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui air ludah. Yang ketujuh ada luka lambung. Nah, luka lambung ini disebabkan oleh bakteri dan penggunaan aspirin dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada asam lambung. Gangguan ini terjadi ketika asam lambung naik dari lambung menuju kerongkongan. Gangguan ini disebabkan oleh melemahnya katup yang terletak di saluran kerongkongan bagian bawah. Oleh karena itu, untuk menghindari penyakit-penyakit seperti di atas, kita perlu untuk tetap menjaga pola makan agar tetap sehat, tidak stres, dan menjaga kebersihan makanan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.